Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta sidang. Yang terhormat, delegasi dari masing-masing negara yang telah hadir pada forum hari ini. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan delegasi sekalian. Pada pagi hari ini, di forum sidang PBB, kita akan membahas isu-isu dan masalah yang terjadi di dunia saat ini. Kami memberikan ruang untuk masing-masing negara untuk menyampaikan masalah tersebut dan mendiskusikan pada forum ini. Harap kepada seluruh sidang menyimak dan memperhatikan sidang ini dengan baik dan tertib. Kepada delegasi negara Bangladesh, dipersilakan. Yang terhormat pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2, dan seluruh delegasi peserta sidang yang hadir hari ini, negara kami Bangladesh akan membahas isu yang sedang menjadi kekhawatiran dunia, yaitu perubahan iklim. Dari data yang saya baca tahun 2015 sampai 2022, Bangladesh merupakan negara dengan perubahan iklim yang cepat. Bangladesh memiliki curah hujan yang tinggi pada bulan Juni, Juli, Agustus dengan curah hujan sebesar 1.015 mm. Jumlah tahunan curah hujan di Bangladesh adalah 1.983 mm. Bulan terpanas dalam setahun adalah bulan April dengan suhu rata-rata 30 derajat Celcius. Dan Januari adalah bulan terdingin di Bangladesh dengan suhu rata-rata 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu pada bulan terdingin dan terpanas adalah 8 derajat Celcius. Ada sangat banyak yang bisa menjadi pemicu terjadinya perubahan iklim dan salah satunya adalah karena terlalu cepatnya polusi mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Polusi yang terus meningkat disebabkan oleh semakin banyaknya pabrik yang beroperasi. Pabrik menjadi alasan utama terjadinya peningkatan polusi karena adanya emisi buang yang merusak dan berbahaya bagi kesehatan. Next, Raffi. Penyebab utama dari terjadinya perubahan iklim adalah aktivitas manusia lainnya, seperti penghancuran hutan untuk membuka lahan tempat tinggal baru bagi manusia. Dengan berkurangnya lahan hijau yang ada di bumi, mengakibatkan juga semakin berkurangnya kemampuan dari tanaman untuk menyaring polusi yang ada di udara dan menciptakan oksigen bagi manusia. Lanjut, Zahra. Tahun 2020 tercatat bersama 2016 sebagai tahun terpanas bumi. Kebakaran hutan dan badai pasir yang dipicu oleh pemanasan iklim menyebabkan tingkat polusi yang sangat tinggi. Pada tahun 2020, 38% kota di Amerika tidak memenuhi pedoman WHO untuk tingkat PM 2,5 tahunan ini, merupakan peningkatan yang signifikan dari 21% kota di AS yang tidak memenuhi pedoman WHO pada tahun 2019. Hutan di barat laut Cina menempati peringkat kota paling tercemar di dunia. Sementara kota-kota lain di kawasan ini juga berperingkat tinggi, sebagian besar karena badai pasir yang diperburuk oleh perubahan iklim. Next, Nuranisa. Solusi global pertama yang dilakukan dalam rangka mengatasi perubahan iklim adalah dengan cara menggunakan sumber energi yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan. Hingga saat ini sudah mulai banyak perumahan dan apartemen yang berada pada kota-kota besar mulai mengandalkan dan memasang panel surya untuk mengurangi penggunaan dan beban listrik pada tempat tinggal mereka. Saat ini juga sudah banyak negara yang mulai memberlakukan uji emisi yang sangat ketat terhadap berbagai kendaraan komersil. Tidak hanya itu saja, beberapa negara sudah memberlakukan transportasi umum tidak boleh untuk menggunakan bahan bakar fosil sama sekali. Dengan mengalihkan transportasi umum untuk tidak menggunakan bahan bakar fosil sama sekali, sangatlah membantu untuk mengurangi kadar emisi yang ada di udara. Setiap negara sudah mulai sukses dalam menjalankan program penanaman pohon dalam jumlah yang besar. Setiap rumah juga diharuskan untuk mempunyai halaman sendiri ataupun tanaman vertikal bagi yang tidak mempunyai halaman rumah sama sekali. Singapura menjadi salah satu negara yang bisa dibilang sukses untuk menciptakan lahan hijau vertikal yang sangat menarik dilihat dan tidak mengurangi manfaatnya sama sekali. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai isu perubahan iklim di Bangladesh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang 1, Zahra.
Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan sidang kedua. Dipersilahkan untuk delegasi negara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2, seluruh delegasi peserta sidang PBB 2022, negara Brunei Darussalam akan membahas isu yang sedang menjadi kekhawatiran dunia, yaitu pengangguran. COVID-19 berdampak besar terhadap lapangan kerja di dunia dalam laporan tahunannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengumumkan bahwa total jam kerja di seluruh dunia terpangkas 8,8% sepanjang 2020. Apabila dikonversikan, persentase itu setara dengan hilangnya 255 juta pekerja tetap. Ini 4 kali lebih besar dibanding angka pada krisis ekonomi global pada 2009. Pada tahun 2021 lalu, jumlah pengangguran diperkirakan meningkat menjadi 190,5 juta, naik dari catatan 2019 sebesar 188 juta. Data itu tertuang dalam laporan tahunan World Employment and Social Outlook yang dirilis Organisasi Buruh Internasional Labor Organizations atau disingkat ILO. Badan PBB menegakkan sekitar 255 juta orang di dunia berstatus menganggur, artinya mereka memiliki peluang kerja lebih kecil. Kemungkinan mereka menyerah mencari pekerjaan atau sebaliknya tidak memiliki akses ke pasar tenaga kerja. Lonjakan tingkat pengangguran pun menjadi tantangan di sejumlah negara di Asia Tenggara. Pasar tenaga kerja dihadapkan dengan tekanan akibat meningkatnya jumlah individu yang memasuki pasar di tengah aktivitas ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19. Next, Dendi. Satu, data Departemen Statistik Malaysia DOSM menunjukkan tingkat pengangguran di Malaysia sepanjang 2020 sebesar 4,5% secara tahunan. Jumlah pengangguran pada Desember 2020 sebanyak 772.900 individu. Thailand juga mengalami lonjakan pengangguran sepanjang tahun lalu. Data Biro Statistik Thailand menunjukkan terdapat setidaknya 730.000 warga tanpa pekerjaan. Adapun jumlah pekerja baru meningkat menjadi 38,3 juta. Pengangguran juga dihadapi Filipina menganggur. Dari tingkat pengangguran dari World Economic Outlook, tingkat pengangguran Indonesia tahun 2020 mencapai 7,1% atau sekitar 9,77 juta orang. Angka ini naik 1,94. Bumi yang melimpah merupakan negara dengan harapan hidup. Negaranya yang berusia di atas 60 tahun diberikan gaji tua oleh negara sebesar $250 Brunei atau setara dengan 5 juta. Namun tingkat pengangguran di Brunei dilaporkan sebesar 8,37% pada 2020. Data tingkat pengangguran Brunei tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data. Sejak adanya pandemi COVID-19, banyak sekali dampak yang ditimbulkan. Dari segi ekonomi, ternyata pandemi ini juga meningkatkan angka pengangguran di dunia, antara lain. Lanjut, Nanda. 1. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup dan mengurangi jam operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan tersebut memberhentikan karyawan-karyawannya. Itu salah satu penyebab pengangguran. Yang kedua, adanya lockdown membuat pengguna barang dan jasa sepi, sehingga mengakibatkan usaha-usaha di bidang ekonomi tersebut tutup dan menyebabkan mereka menganggur. Yang ketiga, adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi ini, membuat masyarakat terbatasi dalam bekerja ataupun melakukan usaha sehingga mereka lebih memilih menganggur dan bahkan terpaksa untuk menganggur karena aturan tersebut. Next.
Membuka lapangan pekerjaan adalah hal utama untuk mengurangi pengangguran. Dengan adanya lowongan pekerjaan, maka pencari pekerjaan diterima juga semakin tinggi. Program pelatihan dan pendidikan dengan tujuan membentuk keterampilan dan pengembangan potensi dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Tenaga kerja yang terampil dapat kesempatan lebih besar untuk bekerja, bahkan bisa membuat usaha sendiri. Menyediakan informasi lowongan bisa dilakukan dengan menyediakan platform penyediaan informasi lowongan kerja. Dalam memberikan informasi yang valid bagi pencari kerja, penerima bisa bekerja sama dengan perusahaan penyediaan info lowongan kerja dan perusahaan yang masih membuka kesempatan berkarir lewat bursa kerja online. Menempatkan pencari kerja dengan tepat, pemilik usaha atau bagian rekrutmen pegawai di perusahaan harus mampu menempatkan para pencari kerja yang melamar dengan tepat, sehingga job desk mereka pun dapat dikerjakan dengan baik. Produktivitas meningkat, mengurangi angka turnover karyawan. Lanjut. Saya menyarankan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization mempercepat dan memperluas vaksinasi di dunia, memperbanyak laboratorium untuk pengecekan mutasi virus agar pandemi ini cepat ditangani. Saya juga menyarankan agar Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization bekerja sama dengan pemerintah negara untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar mungkin agar jumlah pengangguran di dunia menurun dan mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada pertengahan tahun 2021, tingkat pengangguran di dunia sedikit berkurang. Optimisme membayang sangat kuat pada kuartal ketiga 2021 yang ditandai dengan pertumbuhan positif di dunia. Namun masuk ke gelombang kedua pandemi COVID-19 diperkirakan akan menyusutkan optimisme yang sangat kuat tersebut. Dampaknya bisa kembali menaikkan angka pengangguran. Saya berharap dimulainya vaksinasi COVID-19 tahun lalu akan mengubah situasi lapangan pekerjaan di dunia. Jika berhasil, saya yakin ekonomi global akan mulai pulih. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih untuk delegasi negara dari Brunei. Silahkan Zahra. Selanjutnya, delegasi negara dari India. Silakan. Yang terhormat pimpinan sidang pertama dan pimpinan sidang kedua serta seluruh delegasi peserta sidang PBB 2022, negara kami, India, akan membahas isu yang sedang menjadi kekhawatiran dunia, yaitu isu COVID-19. Direktur Eksekutif United Nations Children Fund, Henrietta Fore, mengungkapkan kekhawatiran sangat besar terhadap krisis COVID-19 yang saat ini melanda di India. Dia mendesak dunia untuk segera mengirimkan bantuan ke negara tersebut. UNICEF sendiri merupakan badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab memberikan bantuan kepada anak-anak di seluruh dunia. Menurut UNICEF, ini adalah perlombaan untuk menyelamatkan nyawa melalui vaksinasi, terutama di beberapa negara termiskin di dunia dengan sistem kesehatan yang sangat rapuh. Sebagai informasi, India berada di tengah gelombang kedua virus corona COVID-19 yang mematikan. Tercatat pada Sabtu, kasus virus corona harian di negara itu telah melampaui 400.000 untuk pertama kalinya. Sedangkan saat ini total kasus di India telah mencapai 19 juta dan lebih dari 215.000 jiwa telah meninggal akibat COVID. Menurut PBB, pandemi COVID-19 telah menghantam sistem pendidikan di seluruh dunia, mempengaruhi hampir 90% populasi siswa dunia. Di India, lebih dari 1,5 juta sekolah ditutup karena pandemi, mempengaruhi 286 juta anak-anak dari tingkat prasekolah, dasar hingga menengah. Lanjut, Nadira. Selain itu, akibat penutupan sekolah yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan anak secara bertahap, pengajaran telah beralih ke platform digital baik melalui metode pengajaran online, portal pemerintah, saluran home DTH, dan lain-lain. Selain masalah pendidikan, perhatian besar juga tertuju untuk dampak pandemi dalam pekerjaan.
Perkiraan Pusat Pemantauan Ekonomi India tentang pengangguran melonjak dari 8,4% pada pertengahan Maret menjadi 23% pada awal April. Dan tingkat pengangguran perkotaan menjadi 30,9%. Tingkat pengangguran India naik menjadi 6,1% pada tahun 2017 sampai 2018, level tertinggi dalam 45 tahun. Pandemi COVID-19 telah membuat masalah ini semakin akut. Secara global, pekerja muda cenderung menempati posisi tingkat awal yang berketerampilan rendah. Menurut Atlantic Council, kaum muda yang sebagian besar berada di sektor-sektor seperti retail, perhotelan, dan pariwisata telah terpukul parah karena lockdown dan norma jarak sosial. Krisis virus corona akan menyebabkan hilangnya pekerjaan besar-besaran. Kaum muda cenderung menanggung bebannya. Lanjut, Tumpal. Untuk mengatasi tantangan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, UNICEF, Gavi, Aliansi Vaksin, dan mitra lainnya mendukung strategi global yang dikenal sebagai Agenda Imunisasi 2030. Inisiatif ini bertujuan menyelamatkan 50 juta hidup melalui strategi global baru yang ambisius, memaksimalkan dampak vaksin yang menyelamatkan nyawa melalui sistem imunisasi yang lebih kuat. Pandemi COVID-19 memaksa kegiatan belajar mengajar dialihkan ke sistem daring. Namun, sistem itu menemui banyak kendala. Di India terdapat solusi baru berupa belajar di ruang terbuka. Setelah berbulan-bulan lockdown, belajar di ruang terbuka menjadi solusi yang melegakan baik bagi orang tua maupun anak. Cara yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran di saat pandemi COVID-19 adalah dengan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memproduksi barang atau jasa dalam sektor ekonomi mikro. Dalam upaya utama pencegahan penyebaran kasus COVID-19, terlebih dahulu melakukan karantina kepada orang-orang yang diperkirakan memiliki resiko tinggi untuk mengalami salah satu gejala dari selama masa inkubasi yang ditentukan. Upaya pencegahan lain seperti meningkatkan daya tahan tubuh melalui konsumsi makanan yang sehat dan makanan yang dikelola dengan baik, olahraga memiliki jam sistem yang cukup, dan juga menerapkan cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih. Mari kita memperkuat komitmen dan konsisten menjalankan komitmen untuk selalu bekerja sama. If we work together, we can face this pandemic. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk delegasi negara dari India. Selanjutnya, untuk delegasi negara Singapura. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing sidang 1 sekaligus pembimbing sidang 2 dan seluruh peserta sidang PBB 2022 ini. Kami dari negara Singapura ingin membahas tentang isu yang menjadi kekhawatiran dunia, yaitu isu pendidikan di masa pandemi COVID-19. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengatakan sekitar 117 juta siswa di seluruh dunia masih putus sekolah karena pandemi COVID-19 yang dimulai lebih dari 1,5 tahun yang lalu. Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO mengatakan jumlah siswa yang belum kembali ke sekolah itu sekitar 7,5% dari populasi siswa secara global. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah selama beberapa minggu di musim semi 2020. Bukti tentang dampak penutupan sekolah terkait COVID-19 terhadap prestasi akademik baru muncul. Efek umum dari penutupan sekolah pada musim semi itu yaitu pada prestasi siswa di pendidikan dasar dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan efek negatif dari penutupan sekolah terhadap prestasi siswa, khususnya pada siswa yang lebih muda dan siswa dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah. Dengan demikian, banyak sekolah di Amerika Serikat dan luar negeri telah ditutup sebagai tanggapan terhadap COVID-19. Namun, penting untuk dicatat bahwa penutupan sekolah tidak menjamin untuk mengurangi penularan, karena mungkin masih ada anak-anak yang berkumpul di lokasi lain yang menjadikan penutupan sekolah menjadi tidak efektif. Memutuskan untuk menutup sebagian atau membuka kembali sekolah harus dipandu oleh peraturan pemerintah atau WHO, World Health Organization, untuk memaksimalkan manfaat pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan bagi siswa, guru, staf, dan masyarakat luas, serta membantu mencegah wabah COVID-19. Oke, lanjut Nabila.
Beberapa kendala pembelajaran di Singapura selama pandemi COVID-19. Walaupun dikenal sebagai negara yang memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik, tetapi pembelajaran di negara ini pada saat terjadi pandemi ternyata juga tidak mulus, terutama dalam pelaksanaan home-based learning di masa-masa circuit breaker. Beberapa laporan di media menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi dalam hal latar belakang keluarga siswa. Siswa dari keluarga yang mampu relatif tidak mengalami kendala karena mereka memiliki perangkat digital, akses internet, dan orang tua yang bekerja di rumah dan mampu mendampingi anaknya belajar selama HBL. Sementara itu, kondisi berbeda dialami oleh siswa dari keluarga yang kurang mampu atau yang biasa disebut oleh Mr. Ong Ye Kung sebagai siswa dari kelompok rentan. Masalah pertama yang cukup jelas tentu saja perangkat digital dan akses internet yang tidak dimiliki oleh siswa dari kelompok rentan. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Pendidikan Singapura meminjamkan perangkat digital, router, dan akses internet pada siswa dari kelompok ini. Permasalahan yang dihadapi siswa dari kelompok rentan bukan hanya sekedar masalah ketersediaan perangkat dan jaringan internet, tetapi juga masalah lain yang sosial ekonominya lebih mendasar dan mempengaruhi kemampuan mereka belajar di masa HBL. Masalah lain adalah HBL yang tidak sama dengan pembelajaran di sekolah. Fei menyampaikan bahwa pembelajaran digital bukan sekedar memindahkan pembelajaran di kelas ke dalam bentuk online, tetapi guru harus mendesain pembelajaran yang bisa memfasilitasi siswa sambil mempertimbangkan berbagai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran online. Next, Siti Alfia. Ini adalah data yang diambil dari beberapa negara, yaitu Singapura. Worldometer pada Singapura telah total 1,375 kasus virus corona dengan 6 kematian. Menteri Pendidikan keputusan itu diambil karena beranggapan kelompok masyarakat usia muda, termasuk pelajar, cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh virus dibandingkan orang dewasa. Awalnya Singapura adalah salah satu dari segelintir negara yang menolak menutup sekolah. Bahkan lebih dari 160 negara telah melakukannya. Namun, Singapura menutup seluruh sekolah dan mengalihkan pembelajaran di rumah. Keputusan itu muncul karena ketika kasus lokal semakin meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Indonesia. Selama survei UNICEF menerima lebih dari 4.000 tanggapan dari siswa di 34 provinsi Indonesia melalui kanal support yang terdiri dari SMS, WhatsApp, dan Messenger. Hasil survei menyebut sebanyak 66% dari 60 juta siswa dari berbagai jenjang pendidikan di 30 provinsi aku tidak nyaman belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Dari jumlah tersebut, 87% siswa ingin segera kembali belajar di sekolah. Lalu, 88% siswa juga bersedia mengenakan masker sekolah. Cina. Pemerintah Cina kembali membuka sekolah untuk tahun ajaran baru setelah beberapa bulan ditutup untuk menghindari penularan COVID-19. Secara nasional, ada total 200 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di daratan Tiongkok. Sebanyak 2.842 tanaman kanak-kanak dan menah akan dibuka untuk menyambut sekitar siswa yang kembali melakukan kegiatan belajar. Sekolah ini semua tingkatkan masih mengambil tindakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga kesehatan siswa. Menurut Wakil Direktur Biro Pendidikan Kota Wong Cipu, siswa sekolah dasar dan menengah di Wuhan harus membawa masker, tetapi mereka tidak harus memakainya sekolah. Thailand meluncurkan berbagai tindakan pengendalian COVID-19 yang ketat sebagai persiapan untuk memulai kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dikenal sebagai sandbox seperti Zone in School atau SSS, inisiatif ini dikembangkan bersama oleh Kementerian Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan zona aman di lembaga pendidikan setelah mereka diizinkan untuk kembali operasi di tempat. Kementerian Kesehatan menyadari sepenuhnya bahwa penting bagi seperti biasa karena mempengaruhi interaksi di antara mereka sendiri dan interaksi mereka dengan masyarakat. Selain itu, banyak kegiatan yang anak-anak tidak bisa pelajari secara online, kata Direktur Jenderal Departemen Kesehatan dalam konferensi pers. Beberapa solusi yang telah diberikan adalah menilai
kehilangan pembelajaran dan memantau kemajuan ketika anak-anak kembali ke sekolah dan selama pengajaran jarak jauh. Menyesuaikan kurikulum, memprioritaskan pembelajaran dasar, meningkatkan keterampilan digital, mengidentifikasi siswa yang membutuhkan dukungan manajemen sekolah, komunikasi, pendidikan dan dukungan dari orang tua, pengasuh, guru, staf sekolah, dan dukungan pembelajaran di rumah dengan mendistribusikan buku perangkat digital jika memungkinkan dan paket sumber daya untuk pembelajaran jarak kepada anak-anak dan orang tua. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Oke, kali ini akan dibuka sesi diskusi. Jika ada pertanyaan dari delegasi yang hadir hari ini, dipersilakan untuk memulai diskusi kali ini. Next, untuk delegasi India, apakah ada pertanyaan? Mungkin dari sesi 1 ada yang ingin ditanyakan untuk sesi 2? Ditutup aja Zahra, sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta seluruh peserta PBB 2022 ini. Terima kasih semoga yang telah mengikuti persidangan kali ini. Semoga semua harapan kita untuk dunia yang lebih damai dan aman bisa terwujud dengan saling bekerja sama satu sama lain. Sekian persidangan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zahra dan Regina. Tepuk tangan semuanya.